Apa itu kepemimpinan dalam kurikulum Merdeka dan bagaimana cara mewujudkannya? Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Ivan Ahda. Pada video pertama ini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu definisi kepemimpinan dan pentingnya kepemimpinan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Sesuai dengan namanya, kurikulum Merdeka memberi kemerdekaan pada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Untuk mewujudkan inovasi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yang berpusat pada pengembangan karakter, fokus pada materi esensial, serta pembelajaran fleksibel ini membutuhkan peran Bapak Ibu guru yang sangat optimal sebagai pemimpin dalam proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan kata pemimpin ataupun kepemimpinan. Kepemimpinan lazim didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggerakkan sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Definisi ini memuat dua poin utama, menggerakkan dan mencapai tujuan. Terdengar seperti apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, bukan? Dalam satu kelas, proporsi guru dan murid pada umumnya adalah 1:40. Guru bertanggung jawab untuk mengorganisir, mendapatkan perhatian, menginspirasi, melibatkan, dan memastikan kelancaran pembelajaran bagi ke-40 murid tersebut. Menurut Warren Bennis, seorang pakar kepemimpinan, aktivitas-aktivitas tadi lekat kaitannya dengan kepemimpinan yang efektif, seperti menginspirasi dan memotivasi orang lain, memberikan visi untuk masa depan, bertindak sebagai mentor, membangun komunitas, dan mengimplementasikan visi. Lebih lanjut lagi, pemimpin dalam kelas juga akan memprioritaskan mengajar dan belajar, mendukung budaya belajar berkelanjutan, serta menggunakan bukti atau data terkait capaian akademik murid untuk membuat keputusan dan menentukan prioritas. Jadi, sebagai pemimpin dalam kelas dibutuhkan peran aktif untuk turut menggerakkan anggotanya, tidak hanya mengarahkan dan mensupervisi saja. Tidak hanya di dalam kelas, kurikulum Merdeka juga membutuhkan peran vital dari Bapak Ibu guru yang berperan sebagai pemimpin di sekolah. Studi oleh The Wallace Foundation pada tahun 2021 menemukan bahwa kepala sekolah yang efektif memberikan dampak positif yang signifikan terhadap hasil pembelajaran murid di kelas dibandingkan kepala sekolah yang kurang efektif. Bagaimana bisa begitu? Ini karena kepala sekolah dapat membuat dan mengatur kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan guru dan infrastruktur sekolah yang dapat mendukung pembelajaran di kelas. Misalnya, melalui penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik murid maupun konteks sosial budaya lingkungan tempat sekolah berada. Kepala sekolah yang menunjukkan kepemimpinan yang baik pun dapat memberikan contoh kepada para guru, yang kemudian mencontohkan kepemimpinannya kepada muridnya pula. Dapat disimpulkan bahwa Bapak Ibu adalah pemimpin yang memiliki peran sangat esensial untuk merealisasikan kemerdekaan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Pertanyaan berikutnya, pemimpin seperti apakah yang dibutuhkan? Baik Bapak Ibu, dari pembahasan kita sejauh ini, tema yang sering kali muncul adalah menggerakkan, membangun, dan menginspirasi. Kata-kata tersebut menggambarkan salah satu jenis kepemimpinan yang amat baik bila diterapkan dalam inovasi pendidikan, yaitu kepemimpinan transformasional. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya? Penasaran ingin mengetahui lebih lanjut? Ayo simak video berikutnya.